Okay, yeah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyone is still in the audience? We have that Ship passenger is Okay, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Brigade Creative Laws bekerja sama dengan podcast Center for International Synthesis Universitas Negeri Jakarta. Podcast yang akan membahas seputar internasionalisasi, kerjasama, dan aktivitas-aktivitas yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Ayu, pemandu podcast perdana pada pagi hari ini, Bapak-Bapak, yang akan mengulik tentang Brigade Creative Laws yang baru saja diresmikan di Universitas Negeri Jakarta. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Komarudin, MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Ayu. Selamat pagi, Pak. Dan yang kedua, Bapak Eka Febriansyah, Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Indonesia. Selamat pagi, Pak Eka. Pagi, Mbak Ayu. Ya, tampaknya Pak Rektor dan Pak Eka wajahnya sangat bahagia pagi ini. Semangat dan sangat bahagia. Boleh kalau saya beri level 1 sampai 10, Pak Rektor dan Pak Eka. Pak Rektor levelnya ada di berapa bahagianya? 9,9. Biasa, 9 pemirsa. Bagaimana dengan Pak Eka? Saya juga nggak kalah dengan dia. Saya sama juga di angkanya sama juga. Jadi draw ya Pak ya. Jadi draw 9,9, luar biasa. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap bahagia begitu ya Pak Rektor dan Pak Eka. Dan seluruh pemirsa jangan lupa tetap sehat selalu dan tetap juga berbahagia. Kalau kata anak muda, jangan lupa bahagia. Karena berbahagia bukan karena sesuatunya baik, tapi berbahagia karena segala sesuatunya kita bisa melihat dengan cara yang baik begitu. Pak Rektor dan Pak Eka. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke tema podcast hari ini. Mohon izin, Pak. Pertama mungkin perkenalan tentang Brigade Creative Laws ini, Pak Eka. Mohon infonya, mohon izin, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang dan tujuan adanya Brigade Creative Laws di universitas, terutama di Universitas Negeri Jakarta, Pak Eka? Ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi memang yang pertama bahwa kegiatan ini, pengadaan TKCL ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan CSR kami, TGSL kami di sektor pendidikan. Ini salah satu bentuknya mungkin selain kegiatan-kegiatan kalau pada umumnya kan ada kegiatan-kegiatan beasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah saat ini kami menyasar ke sektor persiapan tempat yang kita namakan Brigade Creative Laws. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami ingin lebih dekat kepada kalangan kampus dan kalangan anak-anak muda ya, anak-anak mahasiswa juga. Kami ada tugas juga di OJK bahwa kami mesti memberikan banyak edukasi ya, edukasi terkait keuangan dan salah satunya yang menjadi tugas di Brigade ini memberikan edukasi tentang investasi. Kami punya yang namanya tabungan emas di sana. Mungkin Bu Ayu tahu ya saat ini banyak sekali masyarakat kita yang terjebak ya dan tanda petik mungkin ada pinjaman-pinjaman yang tidak berizin misalnya yang kemudian menyulitkan dia, dan bahkan kalau kita lihat di media itu ada dari kalangan kampus juga nih yang mahasiswanya juga terjebak di sana juga gitu. Makanya kami memberikan edukasi itu. Jadi salah satunya nanti dengan TKCL ini kami harapkan nanti jika memang nanti dibutuhkan suatu saat kami bisa berikan edukasi untuk para mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya kami ingin bahwa TKCL ini menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah wadah untuk berkumpulnya para akademisi, mahasiswa juga untuk menciptakan, melahirkan sebuah berbagai ide-ide inovatif. Makanya namanya kreatif ya. Si bahkan Pak Rektor menyampaikan Gade ini bisa geraha ide, jadi geraha ide. Betul, banyak ide itu ada di sini semuanya. Dan kami sangat ingin banget ya bahwa dengan TKCL ini nanti akan banyak melahirkan ide-ide kreatif, melahirkan
banyak entrepreneur muda di sini dari kampus di UND ini. Ya, terima kasih Pak Eka, luar biasa sekali ya. Ini saya kebetulan ini agak terdistraksi sedikit dengan Degade Coffee. Karena di sini jangan gampang baperan gitu Pak tulisannya. Generasi muda, generasi pandai, cinta nabung emas. Ini pegadaian sekali ya Pak Rektor ya. Saya tambahin sedikit, kita memang sejak transformasi 2018 itu kita banyak masuk juga berbagai sektor ya. Salah satunya ke anak muda ini ya. Kalau di kampus di Degade Creative Lounge, kemudian kita ada cafe ini kayaknya ini punyanya ada juga Degade Cafe. Kita kenapa masuk ke sini? Karena memang ini tempat anak muda nih, dia kafenya ini, nontonnya. Tapi nggak bisnis kopi. Apa kalian jual kopi enggak? Jadi memang ini sebuah bentuk layanan cara kita mendekat dengan kalangan anak-anak muda salah satunya. Dan juga ternyata ini sudah terbukti bahwa dari sektor usia saat ini sudah mulai geser. Jadi nasabah pegadaian itu banyak yang 40 tahun ke bawah nih. Karena produk kita pun bukan hanya produk audio kan pegadaian ini kan identiknya memang yang kalau bisnis kita juga memang gadai butuh uang mepet pepek uang pegadaian nih gua gadein bawa barangnya apa gitu. Jadi kalau saat ini untuk investasi pun untuk nabung simpanan tarik cuan dan macam-macam itu ada di pegadaian. Siap luar biasa. Ya, jadi teman-teman, jadi pegadaian tuh bukan hanya menggadaikan sesuatu ya. Teman-teman yang masuk pegadaian bukan berarti punya utang. Teman-teman yang masuk pegadaian bisa jadi adalah pemilik-pemilik emas batangan yang bergila-gila ya Pak Eka ya. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Eka. Nah, untuk dari UNJ sendiri Pak Rektor, setelah mendengar tadi latar belakang dan juga tujuan adanya Degade Creative Lounge ini, kira-kira manfaat apa yang bisa UNJ sendiri dapatkan dan optimalkan dari Creative Lounge ini? Ya, yang utama sebagai perguruan tinggi tentu kami ingin memanfaatkan ini untuk pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah sebagai wahana fasilitas pembelajaran tentunya. Dan ini saya kira banyak sumber belajar, banyak fasilitas yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan tentu ini ingin memotivasi mahasiswa kita supaya mereka termotivasi untuk belajar terus mengembangkan potensinya. Yang kedua juga ini bisa menjadi fasilitas riset ya. Jadi hasil-hasil riset dosen juga riset mahasiswa atau karya kreatif mahasiswa itu saya kira bisa nanti dipamerkan di sini atau mungkin menjadi inkubator juga. Jadi ini bisa menjadi wahana untuk inkubator bisnis bagi hasil-hasil riset dosen dan mahasiswa. Dan yang ketiga tentu untuk pengabdian masyarakat. Nanti dari hasil kreativitas ini mungkin nanti bagian dari tanggung jawab sosial UNJ juga untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya tadi kan saya lihat juga bagus tuh ada recycle itu ya, ada barang-barang yang ternyata recycle dan kita juga sebenarnya sudah ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah nanti mungkin kita bisa lakukan juga di masyarakat dan hasilnya bisa kita bawa ke sini. Nah terutama adalah itu, tapi lebih dari itu yang ingin saya juga manfaatkan seperti tadi Gadai sebagai geraha ide, rumah ide, sehingga dari sinilah menjadi pusat pemikiran, kalau bisa menjadi trendsetter Pak. Jujur saja kehidupan ini tergantung pada siapa yang nge-set tren tertentu. Nah kalau bisa seperti itu, saya harap juga dari komunitas dan sivitas UNJ bisa menghasilkan trendsetter. Ya tentu dengan kerjasama dengan Pegadaian yang saya kira nih, tadi kenapa saya 9,9, saya baru melihat gambarnya melalui WR4 dan setelah melihat langsung jatuh hati Pak. Luar biasa Pak Rektor. Jadi Pak Eka dengan ruangan yang luar biasa ini Pak Rektor langsung jatuh hati ya. Pak Rektor saja jatuh hati apalagi mahasiswa gitu ya Pak Eka ya. Kalau mahasiswa sudah lihat ruangan ini tampaknya mereka nggak mau ke ruang kelas Pak Eka. Mereka lama-lama betah sekali berlama-lama di sini begitu. Namun untuk penggunaannya sendiri harapan dari Pak Eka akan seperti apa begitu Pak Eka? Ya tentu saja kami ingin bahwa setelah adanya PKCL ini nanti bisa bisa dijaga dengan baik dan dikelola dengan baik, karena memang beberapa kampus yang pernah kita berikan itu pun memang antusiasme ini ternyata luar biasa.
bukan hanya mahasiswa ternyata ya, jadi dari kalangan dosen, kemudian bahkan beberapa kampus itu jadikan tempat kumpulnya pimpinannya. Itu ini suasana sudah. Betul. Karena kita mau lihat tuh, Anda ini kan ya posisi nyaman, kemudian juga ya harapan kami memang ini mudah-mudahan bisa enak tuh melahirkan ide-ide inovasinya sini. Jadi harapan kami tentu nanti ke depan setelah fisiknya ini ada, kemudian nanti kita juga ingin ada kelanjutan. Jadi kami sangat terbuka sekali kalau ada surat ide, mungkin ada sinergi apa dan untuk apa, itu kami sangat terbuka sekali. Dan nanti kami pun siap kalau memang dibutuhkan, misalkan ada kelompok-kelompok di sini, mahasiswa, yang ingin menciptakan ide apa ya kita bisa dampingi dan juga kita awal. Ya. Berarti tetap ada staf pegadaian yang akan ada di sini begitu ya Pak Eka ya? Jadi nanti tentu saja kita juga koordinasi lebih lanjut ya. Nanti tim kita PIC kebetulan untuk wilayah sini nanti ada di bawah atau wilayah di Jakarta 1. Tadi juga kita undang juga deputi bisnisnya, deputi nasionalnya semua ada. Jadi nanti mudah-mudahan nanti dari sini juga bisa sinergi gitu ya. Nah, Pak Rektor ini tadi sudah ada pengaturan begitu ya. Pastinya akan berebut begitu. Saya khawatir Pak Rektor nanti mungkin pindah kantor ke sini ya. Tapi untuk mekanismenya sendiri siapa sekiranya yang akan diserahkan begitu Pak Rektor? Makanya saya tadi juga di sambutan memberikan pernyataan bahwa ini tidak bisa diserahkan ke perpustakaan, harus ada pengelolanya sendiri. Kenapa harus ada pengelolanya sendiri? Bukan hanya sekedar menjaga ruangan, tapi mengatur kemanfaatannya. Kalau nanti banyak yang tertarik terus membludak, terus banyak yang betah di sini berlama-lama, itu kan harus ada pengaturan supaya paling lama misalnya 1 jam atau 2 jam, sehingga yang lain bisa memanfaatkan juga, termasuk bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dari semua fasilitas yang ada, mengatur dan sebagainya. Itu sekarang harus ada pengelola. Jadi oleh karena itu kami siap untuk membentuk pengelola khusus untuk ini. Dari pegadaian saya kira memantau saja karena fungsinya setelah diserahkan bagaimana kemanfaatannya, itulah yang dilihat oleh PT Pegadaian. Gak usah ngurusin di sininya, kasihanlah saya kira. Jadi saya kira seperti itu, sehingga nanti ada tim khusus yang mengelola ini, dan tentu harus dikenalkan dengan berbagai fungsi yang ada di sini, termasuk perangkat-perangkatnya, sehingga pengelolanya tepat untuk mendaya gunakan fasilitasnya. Saya kira itu luar biasa. Luar biasa Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor, karena ini termasuk Degade Creative Lounge yang luasannya cukup luas Pak Rektor dibanding instansi lain, begitu ya Pak Eka ya? Saya luas ya kan? Iya betul. Terima kasih Pak. Tampaknya PT Pegadaian punya ekspektasi luar biasa untuk OED, mudah-mudahan ya Pak Rektor ya. Baik, mungkin kami cukupkan bincang-bincang pada hari ini Pak Rektor, Pak Eka, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Baiklah teman-teman, selesai juga kulik kita pada pagi hari ini tentang Degade Creative Lounge. Buat teman-teman dan aktivis atau juga seluruh akademis UNJ yang ingin mencoba menjajal Degade Creative Lounge, silakan langsung ke lantai 4 Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di sesi podcast selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Pak. And I will say see you again in our next podcast. अगली स्किनशिप डिस्नी पॉडकास्ट का इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Auf Wiedersehen und wir sehen uns bald im nächsten Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.